Pernahkah kamu merasa seseorang itu sedang berbohong, tetapi kamu tidak punya bukti, hanya firasat saja? Nah, bisa jadi tubuhnya yang membocorkan rahasia itu, karena tubuh tidak bisa berbohong. Lewat video ini, kita akan menyelami dunia nonverbal yang kaya, terinspirasi dari wawasan brilian James Borg dalam bukunya How to Know What Really Being Said. Siapkan dirimu untuk mengubah cara kamu melihat dan mendengar orang lain. Karena setelah ini, kamu mungkin tidak akan pernah lagi tertipu semudah sebelumnya. Tapi, sebelum kita masuk ke bagian pertama tentang bahasa tubuh sebagai bahasa asli manusia, aku ingin ajak kamu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Bukan cuma untuk dukung channel ini, tapi juga sebagai bentuk bantuan agar kami bisa terus membuat ringkasan buku-buku penting lainnya, termasuk buku yang mungkin bisa mengubah cara pandang kamu tentang hidup, hubungan, bahkan karier. Sebelum kita masuk ke tanda-tanda spesifiknya, mari kita pahami dulu, mengapa bahasa tubuh itu penting sekali dalam mendeteksi kebohongan. James Borg sangat menekankan bahwa komunikasi manusia itu jauh lebih kompleks dari sekedar kata-kata. Faktanya, sebagian besar pesan yang kita sampaikan dan kita terima itu bersifat nonverbal. Pentingnya komunikasi nonverbal. Kenapa sih bahasa tubuh lebih jujur? Karena seringkali pikiran sadar kita bisa mengontrol apa yang kita katakan, tapi tubuh kita memiliki pikiran sendiri. Ketika seseorang berbohong, ada konflik internal antara apa yang ingin mereka sampaikan dan kebenaran yang mereka sembunyikan. Nah, konflik inilah yang seringkali bocor melalui isyarat tubuh yang tidak disadari. Sistem limbik. Borg juga menjelaskan tentang peran sistem limbik, bagian otak kita yang bertanggung jawab atas emosi dan reaksi spontan. Sistem ini bereaksi secara otomatis terhadap ancaman atau stres, seperti stres karena berbohong. Reaksi inilah yang kemudian termanifestasi dalam bahasa tubuh yang bisa kita amati. Leakage atau kebocoran. Konsep penting lainnya adalah kebocoran leakage. Ini terjadi saat emosi atau niat yang disembunyikan secara tidak sengaja bocor keluar melalui bahasa tubuh. Kebocoran ini bisa berupa ekspresi mikro pada wajah, gerakan tangan yang gelisah, atau perubahan postur. Contohnya, bayangkan saja, ada temanmu yang bilang, "Aku baik-baik saja kok," dengan suara datar, tapi matanya berkedut dan tangannya menggenggam erat. Nah, perhatikan baik-baik inkonsistensi seperti ini. Wajah kita itu ibarat peta emosi, tapi juga tempat yang paling sering dipalsukan. Borg mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam dari sekadar senyuman atau tatapan langsung. Ekspresi mikro. Ini adalah kilatan emosi yang sangat singkat, kurang dari 1/5 detik, yang sulit disadari tanpa latihan. Seseorang mungkin mencoba menyembunyikan kemarahan atau ketakutan, tapi ekspresi mikro dari emosi itu bisa muncul sesaat. Penjelasan lebih lanjut, bagaimana cara melihat ekspresi mikro? Latihan adalah kuncinya. Perhatikan ketidaksesuaian antara kata-kata dan kilasan emosi yang sangat cepat. Contoh, seseorang bercerita tentang kabar gembira, tapi ada kilasan kesedihan yang sangat cepat di matanya. Mata sering disebut jendela jiwa, dan dalam konteks kebohongan, ini sangat benar. Menghindari kontak mata bukan berarti selalu bohong ya, tapi kalau seseorang yang biasanya mempertahankan kontak mata tiba-tiba menghindarinya, ini bisa jadi pertanda kontak mata berlebihan. Sebaliknya, pembohong yang sadar seringkali justru mempertahankan kontak mata terlalu lama atau terlalu intens untuk meyakinkan kamu. Ini terasa tidak wajar. Kedipan mata yang tidak biasa, peningkatan frekuensi kedipan mata, atau sebaliknya, mata yang jarang berkedip, bisa menunjukkan stres atau upaya keras untuk mengendalikan diri. Arah pandangan mata ke kiri atau kanan. Meskipun bukan aturan mutlak, beberapa teori menunjukkan bahwa pandangan ke arah tertentu saat berpikir atau mengingat bisa mengindikasikan apakah seseorang mengakses memori kebenaran.
atau menciptakan informasi kebohongan. Namun, Burak mengingatkan kita untuk tidak menggeneralisasi ini ya. Gerakan mulut dan bibir. Menyentuh mulut atau hidung. Seringkali secara tidak sadar, seseorang akan menyentuh mulut, bibir, atau hidungnya saat berbohong, seolah-olah sedang berusaha menahan kata-kata atau menyembunyikan sesuatu. Bibir terkunci atau dikemut. Bibir yang dikemut erat atau ditarik ke dalam bisa menunjukkan seseorang menahan diri untuk tidak mengatakan sesuatu atau merasa tidak nyaman. Senyum palsu. Senyum tulus itu melibatkan mata, ada kerutan di sudut mata. Sedangkan senyum palsu seringkali hanya melibatkan mulut. Perhatikan ketidaksesuaian antara senyum dan ekspresi matanya. Tips: latih dirimu untuk memperhatikan keseluruhan wajah, bukan hanya satu bagian. Cari klaster tanda-tanda, bukan hanya satu sinyal tunggal. Bergerak turun dari wajah, area bahu, lengan, dan tangan juga memberikan banyak petunjuk tentang kejujuran seseorang. Gerakan tangan yang gelisah, tangan yang terus-menerus bergerak, meremas, memilin, atau menyentuh objek lain, bisa menjadi tanda kegelisahan atau stres yang terkait dengan berbohong. Tangan tersembunyi atau disilangkan. Menyembunyikan tangan di saku atau menyilangkan lengan bisa menjadi upaya bawah sadar untuk menyembunyikan sesuatu atau menciptakan jarak. Diskrepansi gerakan ilustrator. Gerakan tangan yang biasanya digunakan untuk menekankan atau menggambarkan pembicaraan illustrators bisa berkurang drastis saat berbohong, atau justru menjadi sangat berlebihan dan tidak sinkron dengan cerita. Menyentuh leher atau kerah, menggosok leher atau menarik kerah baju adalah indikator kenyamanan diri. Seringkali muncul ketika seseorang merasa tertekan atau berbohong. Mengangkat bahu sebelah. Mengangkat bahu secara tidak lengkap atau asimetris bisa menunjukkan ketidakpastian atau ketidakpercayaan pada apa yang mereka katakan sendiri. Ini seperti isyarat, saya tidak yakin, atau itu tidak sepenuhnya benar. Postur menutup diri. Postur yang cenderung menutup diri, membungkuk, melipat tangan rapat, kaki menyilang erat, bisa menunjukkan bahwa seseorang merasa defensif, tidak nyaman, atau sedang menyembunyikan sesuatu. Perubahan postur mendadak. Perubahan postur yang tiba-tiba, seperti tiba-tiba condong ke belakang atau ke samping, bisa menjadi reaksi terhadap pertanyaan yang tidak nyaman. Kekakuan atau ketegangan. Pembohong sering menunjukkan kekakuan yang tidak wajar karena mencoba mengendalikan setiap gerakannya agar tidak terlihat mencurigakan. Contoh, seseorang menceritakan kisah yang menegangkan, tapi tubuhnya terlihat kaku dan tegang, serta tangannya disembunyikan di bawah meja. Ini adalah inkonsistensi yang patut kamu perhatikan. Selain bahasa tubuh yang terlihat, cara mereka berbicara juga bisa menjadi petunjuk penting. Ini adalah area lain yang seringkali membongkar kebohongan. Perubahan nada dan volume suara. Suara bisa menjadi lebih tinggi, lebih rendah, lebih cepat, atau lebih lambat dari biasanya saat berbohong. Volume juga bisa meningkat atau menurun. Gagap atau tersendat-sendat. Kesulitan dalam merangkai kata atau sering gagap bisa menunjukkan kegugupan atau kesulitan dalam mengarang cerita. Penggunaan kata pengisi eham, uhem. Peningkatan penggunaan kata pengisi bisa mengindikasikan bahwa seseorang sedang membeli waktu untuk berpikir atau mengarang jawaban. Pengulangan kata atau frasa. Mengulang kata atau frasa tertentu secara berlebihan bisa jadi cara untuk meyakinkan diri sendiri atau orang lain. Defensif atau agresif. Ketika dihadapkan, pembohong bisa menjadi defensif atau bahkan agresif untuk mengalihkan perhatian dari kebohongan mereka. Terlalu banyak detail atau terlalu sedikit detail. Cerita yang terlalu banyak detail yang tidak relevan bisa jadi upaya untuk membuat cerita terdengar meyakinkan. Sebaliknya, cerita yang terlalu singkat dan kurang detail bisa jadi karena mereka tidak punya banyak informasi untuk diberikan. Contoh, seseorang menceritakan alasan keterlambatan mereka dengan banyak detail yang tidak perlu, sementara nada suaranya berubah-ubah
dan sering tersendat. Perhatikan ketidakselarasan antara detail yang diberikan dan kegelisahan yang ditunjukkan. Setelah memahami berbagai tanda, ada 3 prinsip penting yang ditekankan oleh James Burke untuk menjadi detektor kebohongan yang efektif. Konteks adalah segalanya. Penting sekali untuk selalu mempertimbangkan konteks situasi. Gerakan gelisah bisa jadi karena orang tersebut memang cemas atau pemalu, bukan karena berbohong. Lingkungan yang bising atau tidak nyaman juga bisa memengaruhi bahasa tubuh. Jangan langsung menghakimi berdasarkan satu tanda saja. Cari klaster tanda-tanda. Jangan pernah mengandalkan satu tanda tunggal. Pembohong yang baik bisa mengontrol 1 atau 2 isyarat, tapi sangat sulit untuk mengontrol semua isyarat secara bersamaan. Cari klaster atau kelompok tanda yang muncul bersamaan. Contoh, seseorang menghindari kontak mata tanda 1, menyentuh hidungnya tanda 2, dan nada suaranya meninggi tanda 3. Kombinasi ini jauh lebih kuat daripada hanya satu tanda. Kalibrasi baseline. Ini adalah kunci utama. Kamu perlu mengetahui baseline atau perilaku normal seseorang ketika mereka mengatakan kebenaran dan merasa nyaman. Amati bahasa tubuh mereka ketika mereka santai, jujur, dan tidak merasa tertekan. Kemudian, ketika kamu melihat ada penyimpangan signifikan dari baseline tersebut, barulah kamu memiliki alasan untuk curiga. Bagaimana cara melakukan kalibrasi? Ajukan pertanyaan-pertanyaan netral atau mudah, yang jawabannya kamu sudah tahu. Perhatikan bagaimana mereka duduk, bagaimana mereka berbicara, bagaimana ekspresi wajah mereka. Ini akan memberi kamu gambaran tentang perilaku normal mereka. Memahami bahasa tubuh untuk mendeteksi kebohongan itu bukan ilmu pasti, tapi sebuah seni yang membutuhkan observasi, latihan, dan kepekaan. James Burke mengingatkan kita bahwa tujuan utamanya bukanlah untuk menjadi hakim, melainkan untuk menjadi pengamat yang lebih baik dan komunikator yang lebih efektif. Dengan mempraktikkan apa yang telah kita bahas hari ini, memperhatikan ekspresi mikro, membaca mata, memahami isyarat tubuh, serta selalu mencari klaster tanda dan mengkalibrasi, kamu akan mulai melihat dunia dengan cara yang benar-benar baru. Ingat, setiap orang itu berbeda. Latihlah kemampuan observasi kamu setiap hari, dan kamu akan terkejut betapa banyak informasi yang selama ini terlewatkan. Terima kasih sudah bergabung dengan kami hari ini. Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.